Kita buka Lukas pasal 4 ya. Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 41 sebagai salah satu dari catatan Lukas tentang apa yang dikerjakan Tuhan melalui Yesus. Kita tahu Injil Lukas ini adalah bukunya Lukas yang pertama, Kisah Rasul itu bukunya Lukas yang kedua. Injil Lukas bicara mengenai yang dikerjakan Tuhan di dalam dunia melalui Yesus, dan Kisah Rasul berkisah mengenai yang dikerjakan Tuhan melalui roh yang sama yang ada dalam diri Yesus, tapi kali ini melalui gereja. Ya, nah sekarang kita bacanya buku yang pertama, ya, yaitu buku Lukas. Lukas pasal 4, ayat 38 sampai 41. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu, ia di sini Yesus ya, dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Oke. Di zaman kita ini, saya kira juga di dalam hampir semua zaman ya, penderitaan dan penyakit punya posisi khusus dan membuat orang-orang tertentu punya posisi khusus di dalam masyarakat. Kita tahu di zaman sekarang ini dokter punya posisi yang khusus. Kamu mau besar mau jadi apa gitu ya? Ada nggak yang kira-kira jawab? Mau jadi pelukis gitu ya? Mau jadi penyair ya? Kayaknya agak jarang ya. Kamu besar mau jadi apa? Mau jadi dokter gitu kan. Ya, dan puji-pujian kepada orang tua akan dinyatakan secara tersurat maupun tersirat kalau anaknya itu jadi dokter. Apalagi dokter yang hebat ya, atau dokter yang berdedikasi dan seterusnya. Kenapa? Karena kita di zaman sekarang ini, seperti juga saya kira di zaman-zaman yang lampau, sangat menghargai kesehatan. Tetapi karena kita memiliki pengetahuan yang lebih banyak mengenai cara kerja tubuh manusia, cara kerja obat-obatan, maka sekarang ini kita punya literatur yang juga jauh lebih banyak mengenai inner working dari obat-obatan, metode-metode terapi, dan juga cara bagaimana penyakit bisa disembuhkan. Maka saya kira ini semakin membuat profesi ini, profesi penyembuh, punya posisi yang lebih strategis dalam masyarakat kita. Kalau kita melihat di dalam masyarakat sepanjang zaman ya, let's say sepanjang 2000 tahun inilah, maka berbagai profesi itu kan naik dan turun. Misalnya, yang agak belakangan ini, dalam 100 tahun belakangan ini, posisinya merosot rankingnya itu dari posisi yang terhormat menjadi posisi yang sekarang ini kurang terhormat ya, khususnya kalau di negara-negara yang dulunya Kristen banget, itu adalah posisi pendeta gitu ya. Pendeta itu dulu kayaknya dihormati banget gitu ya. Itu kayak ranking 1, ranking 2 gitu. Kalau di Amerika, di Inggris, di Belanda itu ya. Di Belanda bahkan mereka menyebutnya tuan ya, domine tuan ya. Tapi sekarang merosot. Cuman profesi dokter adalah profesi yang stabil ya, dari zaman dulu sampai sekarang, dicari-cari orang dan dihormati orang. Mengapa? Karena saya kira orang kalau sudah sakit, mereka akan bayar berapapun, melakukan apapun untuk sembuh. Agak jarang orang itu melakukan apapun, bayar berapapun untuk hobi. Ya, hobi apa gitu? Mobil, motor, lukisan, you name it ya. Agak jarang ya kalau sampai kemudian misalnya menyangkal iman demi dapat motor gitu ya. Agak jarang ya. Atau apa gitu. Bayar harga yang sampai seluruh tabungan dikuras, beli mobil baru gitu. Kayaknya agak jarang ya orang begitu. Tapi kalau sakit mau sembuh itu orang seperti melakukan semuanya. Jadi sudah jelas manusia itu sangat menghargai kemampuan untuk melepaskan orang dari penderitaan dan penyakit. Apalagi ini, kematian. Cuman yang terakhir ini kayaknya lebih
lebih hopeless ya untuk orang kemudian melepaskan diri daripadanya karena sudah terbukti berbagai metode obat dan orang-orang yang menjanjikan bisa bikin orang itu panjang umur, tidak bisa mati. Semuanya itu sendirinya mati dan obatnya nggak pernah sukses ya. Termasuk yang dibeli sama, yang diusahakan sama salah seorang yang paling powerful dan paling kaya di seluruh dunia yang pernah lahir, yaitu Qin Shi Huang sendiri, ya kaisar pertama Cina. Dia itu pengen hidup selamanya. Dan justru dia mati lebih muda gara-gara itu ya. Jadi minum obat yang ada mengandung merkuri, jadi umurnya jadi malah lebih pendek gitu. Jadi penderitaan, penyakit, dan kematian ini boleh dikatakan ada di dalam pusat perhatian masyarakat kita. Dan kita sangat menghargai orang yang bisa menyediakan kelepasan dari penderitaan, jalan keluar dari penyakit, apalagi jalan keluar dari kematian. Tetapi kita ini di dalam berbagai kalangan ya, di dalam kekristenan, kita seperti agak tabu membicarakan tema ini ya. Kita agak tabu membicarakan tema kesembuhan di dalam kaitan dengan Injil khususnya. Kenapa? Karena dapat dimengerti kita hidup dalam sebuah zaman di mana tema-tema mengenai kesembuhan ilahi itu sudah dieksploitasi dan dikomodifikasi sedemikian rupa ya oleh orang-orang yang tidak punya hati nurani, yang tidak takut akan Tuhan. Dan kita dapat maklum bahwa korbannya banyak. Korbannya adalah orang-orang yang desperate, ya, orang-orang yang vulnerable karena mereka punya kebutuhan. Orang-orang yang tidak punya banyak pilihan. Entah karena mereka itu tidak punya uang untuk berobat dengan cara mainstream, entah mereka itu tidak bisa ditolong lagi oleh terapi atau obat-obatan yang mainstream. Ya, mainstream di zaman kita itu berarti ya obat-obatan secara saintifik barat. Ya. So mereka beralih kepada metode-metode alternatif termasuk kesembuhan ilahi semacam itu. Tetapi kalau kita membaca di dalam Alkitab kita, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Baru, hal-hal ini tak dapat kita hindari. Jadi walaupun kita jengah membicarakannya, seperti barangkali kita jengah membicarakan kematian, Leon Morris mengatakan orang modern itu lebih jengah dalam membicarakan kematian ketimbang membicarakan soal seks. Ya, kalau di dalam zaman Victorian dulu itu orang jengah membicarakan soal seks, sekarang kita tidak lagi jengah, tetapi kita masih jengah membicarakan soal kematian. Orang-orang di zaman Victorian tidak terlalu jengah membicarakan soal kematian, ya biasa aja gitu bicara soal kematian. Tapi kita hari-hari ini bicara soal kematian, kita batasi hanya pada urusan bagi-bagi warisan ya. Itu pun ketika orang tuanya ada warisan untuk dibagi-bagi, dan kedua sudah cukup tua untuk ngomong soal kematian ya. Tapi di luar itu biasanya kalau ada orang mengangkat tema mengenai kematian, buru-buru itu dialihkan perhatiannya, soalnya itu sesuatu yang bikin kita uneasy ya, bicara mengenai kematian. Dan saya kira kejengahan yang sama itu dialami oleh orang-orang dari kalangan reform ya, atau lebih tepat kalangan reform tertentu. Ketika kita berbicara mengenai kaitan antara penyakit, penderitaan, kesehatan, dan Injil, kita menceraikannya. Somehow seperti orang-orang pada era Victorian menolak membicarakan mengenai seks. Demikian kita menolak membicarakan mengenai tema penyakit, penderitaan, kesembuhan, dan Injil. Tapi kita hari ini akan membicarakannya ya. Jadi pada malam hari ini kita akan membicarakan hal yang agak tabu itu ya. Nah, pertama kita akan membuka dengan pandangan soal tubuh. Apa sih yang orang Kristen, apa sih yang Alkitab katakan mengenai tubuh? Yang pertama kita lihat dulu konteksnya ya. Konteks di dalam agama-agama di sekeliling Perjanjian Lama maupun agama-agama di sekeliling Perjanjian Baru ya. Jadi bangsa-bangsa di sekeliling umat Israel pada zaman Musa, pada zaman nabi-nabi Perjanjian Lama, maupun bangsa Romawi dan Yunani ya yang ada di sekeliling orang-orang Kristen pada zaman Perjanjian Baru.
Mereka itu punya pandangan apa sih soal tubuh? Dan di sini kita akan melihat kontrasnya dengan umat Tuhan, baik umat Tuhan dalam PL maupun BB. Dan jawabannya adalah pandangan orang-orang dalam era perjanjian lama maupun perjanjian baru soal tubuh itu dapat kita katakan ya, disarikan sebagai berikut. Mereka itu entah kurang melihat tubuh sebagai sesuatu yang sakral, ya. Jadi mereka itu melihat tubuh cuma sebagai alat saja, sebagai mesin saja, sebagai sesuatu yang tidak terlalu ada kaitannya sama Tuhan. Bukan ada kaitan yang terlalu jelas dengan hal-hal yang paling bernilai, paling berharga, paling suci. Atau yang kedua, mereka melihat tubuh sebagai sesuatu musuh. Ya, suatu musuh. Musuh yang harus dilemahkan, ditaklukkan. Atau mereka berharap akan dibebaskan daripadanya. Jadi itu adalah pandangan daripada orang-orang yang bukan umat Tuhan. Baik dalam PL maupun PB. Tubuh kurang dihargai, atau tubuh dianggap sebagai sesuatu musuh malahan. Ya, sebagai sesuatu yang mengotori kita, yang mengerangkeng kita, yang membatasi kita. Tapi apa pandangan dari umat Tuhan mengenai tubuh, ya, baik dalam PL maupun dalam PB? Nah, umat Tuhan melihat tubuh itu sebagai sesuatu yang diciptakan Tuhan. Nah, itu yang pertama ya. Tubuh itu adalah maunya Tuhan. Tuhan itu bisa aja menciptakan kita sebagai pikiran murni, sesuatu keberadaan tanpa tubuh. Misalnya saja Tuhan itu menciptakan malaikat. Ya. Malaikat kan keberadaan tanpa tubuh, betul ya? Dan itu ciptaan Tuhan dan baik juga ya. Jadi gak ada tubuh itu bukan per se jelek kan. Gak ada tubuh itu ya bagus juga ya. Tapi kenyataannya Tuhan menciptakan kita sebagai being yang material, ya, sebagai diri yang material. Jadi saya kira itu pun sesuatu yang baik, tidak baik nomor 2, ya, tidak juga lebih baik, itu adalah sama baiknya. Jadi keberadaan yang non material murni seperti malaikat atau keberadaan yang mix antara yang material dan spiritual seperti manusia, saya kira sama-sama baik. Kenapa? Karena sama-sama berasal dari Tuhan. Keputusan Tuhan untuk menciptakan manusia seperti itu. Jadi pandangan kita mengenai tubuh itu cenderung positif. Sementara kesimpulannya ya, pandangan kita mengenai, pandangan mereka, orang-orang di luar kekristenan, di luar umat Tuhan mengenai tubuh cenderung negatif. Ya, entah mereka melihatnya sebagai sesuatu yang membatasi, mengotori, menjauhkan dari yang suci atau dari Tuhan. Tetapi kita, orang-orang baik Israel maupun Kristen, melihatnya sebagai sesuatu yang positif, ya, positif. Kenapa? Karena dari Tuhan. Tuhan yang memutuskan kita diciptakan demikian. Jadi tubuh itu penting. Dan bukan hanya penting, tapi tubuh itu adalah sesuatu yang sentral di dalam penyembahan kita. Misalnya saja Paulus mengatakan mengenai tubuh sebagai bait Allah. Nah, ini kan satu konsep yang asing ya buat orang-orang di luar Israel pada masa PL ataupun orang-orang di luar Kristen pada masa PB ya. Tubuh sebagai kediaman Tuhan. Wah, apaan tuh? Kalaupun orang ada yang mengklaim begitu, biasanya mereka mengklaim itu dalam rangka apa ya? Dalam rangka mengekspresikan delusi mereka bahwa mereka itu dewa gitu. Ya, seperti raja-raja di Mesir, di Kanaan, atau orang-orang Persia atau Yunani atau apapun. Mereka bicara mengenai seorang raja itu adalah anak dewa atau dewa itu sendiri, maka tubuhnya itu ya tubuhnya dewa. Ya, paling begitu. Tapi pandangan mengenai orang banyak, manusia pada umumnya, tubuhnya itu sebagai rumahnya Tuhan, ini sesuatu yang asing ya, kita nggak pernah dengar gitu. Dan kita dengarnya dari orang-orang umat Tuhan. Ya, dari orang Kristen khususnya. Tubuhmu adalah bait Allah. Itu aneh betul ya. Itu pandangan yang minor banget gitu. Jadi Kristen melihat tubuh secara positif. Kristen itu menolak asketisme ekstramundan, latihan yang di luar dunia ya. Asketisme ekstramundan itu kayak menyakiti diri ya, latihan badani yang melemahkan tubuh. Kristen kebanyakan, tentu ada juga varian Kristen yang
memeluk praktik-praktik seperti ini ya, menyiksa tubuh dan seterusnya, ada, bukan nggak ada, tetapi minor ya. Kebanyakan Kristen dalam kebanyakan periode itu menolak praktik-praktik demikian ya, termasuk Paulus sendiri menolak untuk menyiksa tubuh ya. Jadi pandangan itu adalah pandangan umat Tuhan mengenai tubuh. Dan yang terakhir mengenai pandangan ini ya, poin yang kedua ini, Paulus itu bicara mengenai ada yang salah dengan tubuh. Ya, misalnya dalam Roma pasal 8 ayat 23, ada yang salah dengan tubuh sehingga dia itu perlu untuk dibebaskan atau ditebus. Jadi bukan tubuh itu yang membuat kita tidak bebas, tapi tubuh itu sendiri tidak bebas. Ya, misalnya Roma pasal 8, kita lihat ayat yang ke-23. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ini tidak sama dengan pembebasan dari tubuh kita. Paulus bicara mengenai pembebasan tubuh kita, bukan pembebasan dari tubuh kita. Ya, karena tidak seperti para pemikir Yunani kuno yang melihat tubuh sebagai penjara daripada jiwa, ya, soma sema, tubuh sebagai kuburan atau penjara daripada jiwa. Lalu kemudian konsepnya adalah satu hari kelak kita akan dibebaskan dari tubuh ini. Jadi yang kita itu siapa? Yang manusia, yang saya itu siapa? Bukan tubuh. Saya terpenjara dalam tubuh. Betul ya? Saya di dalam tubuh. Tetapi Paulus tidak bicara mengenai saya yang terpenjara atau terkubur di dalam tubuh. Lalu satu hari nanti Tuhan akan membangkitkan kita dari kuburan itu atau melepaskan kita dari penjara itu. Seolah-olah kita atau si saya itu adalah realitas non-materi yang memakai, menunggangi, mengisi, meresapi kerangkeng atau cangkang yang material. Tidak loh, itu pandangan Yunani. Tetapi pandangan Kristen, dan ini dicerminkan oleh Paulus dalam Roma pasal 8, tubuh itu sendiri terpenjara. Tubuh itu sendiri terbelenggu. Dan satu hari tubuh itu sendiri akan dibebaskan. Nah, pembebasan tubuh kita itu bukan akan menjadi aneh banget ya kalau dikatakan kemudian seolah-olah kita memang bebas, namanya juga roh ya bebas. Jadi nggak perlu dibebas-bebaskan. Cuman tubuh kita yang terikat, itu lebih aneh lagi. Jadi seolah-olah, jangan sampai salah begini ya. Orang Yunani melihat roh kita terpenjara oleh tubuh. Satu hari kita akan dibebaskan dari tubuh. Atau kalau kita melatih-latih diri semasa hidup kita sudah bisa bebas dari tubuh. Tapi Paulus mengatakan, enggak, roh kita sih nggak perlu dibebaskan karena memang nggak terikat. Tubuhnya yang terikat. Nah, jadi tubuhnya yang akan dibebaskan tapi rohnya enggak. Ya enggak sih. Simply Paulus itu tidak menganut dualisme itu. Jadi tubuh kita itu ya diri kita. Makanya Paulus ngomong dalam Roma pasal 12, persembahkanlah rohmu, hatimu, namamu, duitmu. Bukan kan? Persembahkanlah tubuhmu. Tubuhmu. Nah maksudnya apa? Oh iya ya, saya persembahkan tubuh saya Pak. Roh saya enggak. Sorry aja ya Tuhan ya. Roh gue enggak gue persembahkan. Tubuh gue doang. Aneh kan? Jadi yang benar apa? Ketika Paulus bisa bilang, persembahkan tubuhmu. Atau satu hari kelak, kita akan dibebaskan. Tubuh kita akan dibebaskan. Pengertiannya adalah, tubuh kita itu ya diri kita. Diri kita itu ya tubuh kita. Itu aja. Dan satu hari kelak kita akan dibebaskan. Itu maksudnya. Ya. So, tubuh itu sesuatu yang tidak terdikotomi dengan diri kita. Ini kita seringkali keliru ini. Ya. Diri kita dalam tubuh kita. Loh ya tubuhmu itu ya kamu. Ya. Itu lucu sekali. Mau kasih bukti enggak? Saya kasih bukti begini. Kalau kamu ditempeleng orang, yang ditempeleng itu kan pipimu. Yang tertempeleng siapa?
Dirimu kan. Doa cuma pipi. Bisa nggak? Oh pipiku tertempeleng kan? Enggak kan? Kamu nggak pernah ngomong gitu kan? Dirimu tertempeleng. Beberapa orang malah ya, kalau mobilnya ditabok, merasa dirinya ditabok. Pernah ada begitu ya? Jadi mobilnya digebrak sama whatever, preman gitu ya, atau tukang parkir atau apa gitu ya. Terus dia tersinggung, marah-marah, berantem di jalanan ya. Aduh, gak kelas banget berantem di jalanan. Gara-gara apa? Merasa ditabok. Kenapa? Mobilnya ditabok. Nah, kira gitu ya. Jadi mungkin sudah ekstensi dari tubuhnya mobilnya, bisa jadi. Tapi kira-kira begini, tubuh dan diri itu ya kaitannya organik lah. Ya, seperti itu. Jadi makanya Paulus tepat mengatakan soal pembebasan tubuh kita. Pengangkatan sebagai anak itu adalah pembebasan tubuh kita. Ya. Oke. Dan pembebasan tubuh kita itu adalah pembebasan diri kita. Simply gitu aja. Ya. Nah, maka tidak heran Yesus dalam pelayanannya menyatakan soal apa ya? Yesus dalam melayani. Apakah gini, saya mau tanya nih. Yesus itu dalam melayani itu sebenarnya apakah A ingin mengurangi penderitaan sedapat mungkin dalam masa hidup dia yang pendek. Dalam masa pelayanan dia yang pendek. Masa hidup Yesus 33,5 tahun, masa pelayanannya 3,5 tahun. Apakah dia itu sekedar ingin mengurangi penderitaan? Ya, resultnya penderitaan berkurang. Sejak adanya Yesus ya, banyak orang disembuhkan, banyak orang dibebaskan dari apa itu? Dari kerasukan setan, ya, dan seterusnya ya. Penderitaan berkurang dong, benar nggak? Perempuan yang sakit pendarahan, duitnya habis, mau sembuh, nggak bisa menjamah jubah Yesus jadi sembuh. Penderitaan berkurang kan ya? Tapi apakah Yesus itu tujuannya, misinya itu kepingin penderitaan berkurang? Atau kenikmatan bertambah gitu ya? Kebahagiaan bertambah. Oh iya, itu resultnya. Tapi apakah itu tujuan dia? Bukan ya. Jadi tujuan Yesus itu bukan ngejar target biar makin banyak yang sembuh, biar makin banyak yang sehat. Bukan itu. Ya, tujuan Yesus bukan ngejar target itu. Kalau tujuan Yesus ngejar target itu, dia bikin rumah sakit. Lalu dia melatih penyembuh-penyembuh, kayak gitu ya. Kan dia nggak melakukan itu. Tujuan Yesus itu adalah ini loh. Untuk meyakinkan orang bahwa suatu era sudah datang. Apa buktinya? Buktinya ini. Ketika Yohanes Pembaptis menjadi ragu apakah Yesus itu Mesias atau bukan. Ketika Yohanes Pembaptis itu menjadi ragu apakah sekarang kerajaan Allah sudah datang, alias menjadi ragu akan Injil, Yesus meneguhkan dengan cara apa? Dengan cara dia itu mengatakan, katakan kepada Yohanes, orang yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit disembuhkan, dan seterusnya. Artinya, mukjizat-mukjizat kesembuhan yang dilakukan Yesus memang menyembuhkan, memang mengurangi penderitaan, memang menambah kebahagiaan, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah ini, memberitahu orang, mendeklarasikan, memproklamirkan datangnya suatu era, datangnya suatu masa. Lewat memproklamirkan dirinya dia itu siapa. Ya. Jadi Yesus itu ingin memproklamirkan bahwa Mesias sudah datang, bahwa sekarang ini adalah era kerajaan Allah. Itu yang Yesus mau proklamirkan. Tuhan itu sudah kembali ke Sion, dia punya janji, itu sudah sedang digenapi. Itu yang Yesus mau untuk lakukan lewat penyembuhan-penyembuhan itu. Walaupun tentu saja yang disembuhkan, ya memang jadi sembuh sih, ya, memang jadi gak menderita sih, itu benar. Tapi bukan itu tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah untuk kasih tahu dan meyakinkan orang bahwa era yang mereka tunggu itu, yaitu era atau zaman datangnya kerajaan Allah, itu sudah tiba. Dan kita melihat bahwa apa yang dikerjakan Yesus untuk meyakinkan mereka bukan sekedar berapologetika, meyakinkan mereka dari kitab suci, walaupun itu dia lakukan juga ya, khususnya setelah kebangkitan, tetapi dia melakukannya lewat tindakan menyembuhkan. Ya, tindakan menyembuhkan orang. Oke. So, kesembuhan ini sesuatu yang penting di dalam kitab-kitab Injil dan kisah para rasul. Jarang disebutkan,
tidak terlalu banyak disoroti di dalam surat-surat Paulus. Tetapi kita tidak bisa menghindari bahwa ini banyak diceritakan di dalam Kisah Rasul. Cuman kita punya sejenis kacamata yang membuat kita jengah. Kenapa kita jengah? Karena ada kelompok orang Kristen tertentu yang menggunting cerita-cerita soal kesembuhan ini, lalu kemudian membuat ini menjadi suatu praktik atau suatu pesan yang sungguh menyeleweng dari Injil karena dia potong, karena dia gunting. Apa itu? Yesus melakukan ini, cara dia efektif, yuk kita lakukan karena kita ingin hasilnya. Tapi hasilnya apa? Hasilnya bukan proklamasi bahwa kerajaan Allah sudah datang, hasilnya bukan proklamasi bahwa Yesus adalah Mesias, keselamatan ada di dalam Yesus, bukan. Tapi hasilnya adalah ini, saya sakit saya mau sembuh. Atau saya punya teman sakit, saya pengen teman saya sembuh. Atau ini, saya pengen jadi penyembuh. Itu aja. Saya pengen jadi penyembuh, gak peduli siapa yang disembuhkan, pokoknya saya pengen jadi penyembuh, karena kalau jadi penyembuh, maka power saya itu akan besar banget, karena orang itu sangat menghargai penyembuh. Ya, dan itu betul kan ya, siapapun bisa menyembuhkan penyakit itu kayak, apapun metodenya, dia menjadi orang yang powerful loh. Ibu Ida Dayak misalnya, masih ingat? Very powerful. Kenapa? Simply karena orang percaya dia bisa sembuhkan. Gak tau lah benar sembuh apa enggak ya. Tapi orang percaya itu saja. Itu menaruh power begitu banyak di tangan dia. Demikian dengan orang-orang, penyembuh-penyembuh palsu, yang mengaku bisa menyembuhkan, dan orang itu sekedar berharap bisa sembuh, itu aja sudah mau melakukan banyak hal gitu. Ya, mau melakukan banyak hal yang biasanya mereka tidak lakukan. Misalnya dalam hal ini ya, yang sangat translatable dan desirable oleh orang-orang semacam ini, memberikan uang, ya gitu ya. Nah itu menjadi sesuatu eksploitasi yang sangat kejam. Jadi kita alergi sama itu, kita jengah sama itu, karena sudah terlalu sering diselewengkan. Tetapi masalahnya adalah dengan begini, kita menggunting, menyunat satu potongan besar sekali dari Injil. Ya. Jadi seolah-olah ketika penulis keempat Injil mencatat Yesus membuat mukjizat, khususnya menyembuhkan, di kuping kita orang-orang reform itu adalah langsung suaranya mute gitu. Kayak orang itu. Tapi suara mute gitu, kayak di Zoom di mute. Karena kita jengah, kita nggak mau itu nanti membuat kita menjadi seperti orang-orang kalangan itu, kita nggak mau. Masalahnya, paradigma kesembuhan ini sangat melekat dengan keselamatan. Keselamatan itu bukan pertama-tama pembebasan dari hukuman. Memang keselamatan itu ada aspek ada aspek forensik ya, ada aspek legal, itu jelas. Dan aspek ini sangat digarisbawahi sama Luther, itu juga jelas. Dan Luther menggarisbawahi itu karena orang-orang di abad pertengahan sangat menekankan itu. Itu juga kita sudah bahas dalam bab sebelumnya ya, oleh Leon Morris. Tetapi, metafora penyelamat itu paling purba, paling mendasar, itu adalah sesuatu yang merujuk kepada penyembuh sebetulnya. Jadi penyelamat itu bukan pembenar, bukan pembela yang paling utama. Bahkan bukan pelindung atau pendekar yang menyelamatkan kita dari keadaan bahaya diserang musuh. Bukan itu. Penyelamat itu yang paling sentral menurut Paul Tillich adalah penyembuh. Ya. Healer. Salvation itu adalah sebuah peristiwa medis. Tetapi ini sering orang lupakan. Orang lupakan kenapa? Karena satu, penyembuh-penyembuh palsu
yang mengeksploitir dengan kejam dan dengan licik rasa frustrasi orang untuk dilepaskan dari penyakit dan dari penderitaan. Itu banyak banget sehingga kita alergi banget sama itu. Ya. Sehingga kita kemudian memilih jalan sekuler sepenuhnya untuk urusan ini. Kita menggunting sama sekali keterkaitan sama Tuhan untuk urusan ini. Kenapa? Kita bilang bahaya. Bahaya. Dan saya setuju memang bahaya. Tapi bukan begitu caranya. Karena kalau begitu caranya kita membutakan diri dari aspek yang sangat sentral di dalam ajaran Alkitab soal keselamatan. Yaitu keselamatan itu dipahami sebagai kesembuhan dan juru selamat dipahami sebagai penyembuh. Dan inilah jawaban kenapa di dalam Injil kok Yesus digambarkan sebagai penyembuh. Yesus itu digambarkan sebagai healer. Why? Jawabannya karena keselamatan itu adalah kesembuhan. Tapi di sini triknya, supaya kamu tidak melihat saya dengan curiga. Kesembuhannya bukan badani saja. Sedangkan kesembuhan ilahi yang sering dijual sama beberapa orang yang mengaku Kristen dan mengatasnamakan Yesus itu adalah kesembuhan badani saja. Atau mungkin ini, kesembuhan dari permasalahan. Permasalahan yang sangat, yang motifnya seringkali sangat egois. Punya utang menumpuk, atau punya masalah hukum, atau apapun, lalu dilepaskan dari itu. Ya, saya kira itu another distortion ya. Tetapi kesembuhan semacam apa? Kesembuhan semacam yang diidam-idamkan dan dinyanyikan sama Michael Jackson sebetulnya. Masih ingat Michael Jackson pernah bikin lagu judulnya Heal the World? Lagu yang cheesy banget. Cocok untuk tahun 80-an, 90-an memang. Waktu lagu itu diciptakan. Cuman sekarang di zaman yang sinis ini kita mendengar lagu itu kan dengan kuping dan dengan ekspresi muka yang sinis. Betul ya? Heal the world. Yeah, heal the world. Tetapi bukankah itu kerinduan hati kita? Ada sesuatu yang salah dengan masyarakat kita, ada sesuatu yang salah dengan diri kita, ada sesuatu yang salah dengan planet ini. Planet ini, masyarakat kita, diri kita butuh disembuhkan, diutuhkan lagi. Dan bukankah kita punya juga istilahnya buat anak-anak zaman sekarang? Yuk healing ke Bali gitu ya. Healing. Kenapa healing? Kenapa bukan, nggak tahu apa misalnya, relaksasi kek, atau apa ya? Nggak tahu, apa ya? Yuk nabung yuk ke Bali, atau yuk apa gitu ya, membangun sesuatu atau apa gitu. Tapi kenapa healing? Kenapa istilah yang dipakai itu healing untuk menyebutkan itu? Tentu secara metaforis. Jawabannya, karena masalahnya masih sama seperti zaman Michael Jackson bikin lagu Heal the World itu. Karena kita hidup sebagai orang yang sakit dalam sebuah masyarakat yang sakit di atas planet yang sakit. Dan kita itu diam-diam merindukan itu, kesembuhan. Ya, kesembuhan. Ini paradigma yang saya kira sangat powerful sehingga kita tidak boleh untuk buang. Hanya gara-gara alergi sama penyimpangan atas nama Tuhan. Ya, sayang banget kalau kita buang itu. Ya. Jadi tapi tentu kita harus kasih kasih pagar gitu, yaitu apa? Yaitu ini adalah satu hal yang sangat high stake gitu. Sangat diidam-idamkan orang sehingga berpotensi banget untuk memanipulasi. Ya, itu. Kita mesti kasih pagar di situ. Tapi kita nggak boleh takut sama itu. Kita nggak boleh alergi sama itu. Kenapa? Karena Alkitab sendiri memakai istilah-istilah itu. Ya, kita nggak boleh lupa. Nah ini untungnya Paul Tillich mengingatkan kita ya. Kita tuh tidak boleh lupa bahwa Savior itu di dalam Alkitab, dalam porsi yang besar sekali, adalah healer.
bukan hanya advokat yang membenarkan kita, ya, atau hakim yang membenarkan kita, bukan hanya itu. Atau penyelamat dalam artian kayak pendekar yang menyelamatkan kita dari bahaya, bukan hanya itu. Tapi penyelamat itu adalah yang merekatkan kembali sesuatu yang sudah tercerai-berai. Dan bukankah itu klop dengan pengharapan mesianik yang dimiliki umat Israel dalam perjanjian lama ya. Yang sedikit banyak itu masih dirayakan sama orang-orang Yahudi sampai sekarang. Yaitu mereka menantikan tikkun olam, ya, tikkun olam, yaitu kesembuhan dari seluruh jagat ciptaan ini. Ya, heal the world. Ya, secara ringkas sebetulnya. Mereka menantikan itu. Dan ketika kita memberitakan Yesus sebagai juru selamat dunia, ya, soter mundi, sebetulnya kita itu memberitakan Yesus yang akan menyembuhkan, yang akan kasih healing itu. Kepada bukan cuma hati kita, ya, egois banget ya, tapi seluruh jagat raya. Segala penderitaan, ya. Tapinya ini kita perlu jabarkan. Tapi kalau kita lihat dalam misalnya aja ya, insiden mengenai doanya Paulus yang ditolak Tuhan, 3 kali Paulus berdoa dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7, kita tahu tidak setiap sakit disembuhkan oleh Tuhan, khususnya sakit yang individual ya. Tidak setiap sakit disembuhkan Tuhan. Yang kedua, kita melihat dalam beberapa kalangan, kesembuhan yang dari Tuhan itu sering dibenturkan dengan kesembuhan yang berasal dari mediasi dokter, mediasi obat. Nah ini jelas tidak diajarkan Alkitab ya. Karena dalam Matius pasal 9 ayat 12, Yesus mengatakan orang sakit yang membutuhkan tabib. Jadi ya, kalau lu sakit, lu cari dokter. Itu sesuatu yang diasumsikan Yesus. Jadi sama sekali nggak pernah ada tuh, lu cari dokter, lu kenapa nggak cari Tuhan? Lu nggak pernah ada dikotomi itu gitu. Orang sakit ya perlu dokter, kata Yesus. Dan perlu minum obat. Ya, Paulus juga mengatakan begitu dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 23. Beberapa orang kan kayak, ya gue ada sakit jiwa apa gitu ya, butuh minum obat. Terus kayak, aduh lu jangan tergantung sama obat. Lu mesti menggantungkan diri sama Tuhan, bukan sama obat. Kenapa kalau gitu kenapa lu nggak menggantungkan diri sama Tuhan ketika lapar ya? Lu makan nasi gitu ya. Lapar kenapa makan nasi gitu kan? Ngantuk kenapa minum kopi gitu ya? Aneh banget kan? Ketika lu luka berdarah kok cari betadin kenapa ya? Bergantung sama Tuhan dong. Kan gitu. Nah ini kan nggak pernah dibenturkan sebetulnya. Jadi cari dokter, cari obat, sesuatu yang Alkitab tidak pernah benturkan dengan Tuhan itu menyembuhkan ya. Saya ingat ada satu slogan dalam sebuah rumah sakit Advent. Saya pernah lihat slogan itu di tembok ya. Adventisme tentu kita banyak hal nggak setuju ya. Tapi dalam hal ini saya setuju. Di rumah sakit itu dituliskan ya, God heals, we help. Yang nyembuhin itu Tuhan, kita cuma nolongin katanya. God heals, we help. Saya kira itu paradigma yang betul ya, tidak pernah dibenturkan itu, kedua hal itu. Lalu juga dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 misalnya ya, keselamatan tidak pernah dilepaskan dari kesembuhan ya. Kesembuhan digambarkan sebagai paradigma atau satu metafora untuk keselamatan ya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh itu ya. Itu sembuhnya itu sembuh apa maksudnya? Oh gue kena COVID ya, gue pilek. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan gue, bukan kayak gitu sih. Ya, tapi maksudnya itu adalah kesembuhan dalam artian yang lebih holistik ya, tikkun olam gitu. Lu butuh healing, ya lu ke Bali oke juga sih. Ya, meramaikan turisme kan boleh juga ya. Tapi Tuhan juga bisa menyembuhkan lu, kira-kira gitu ya. Jadi kenapa harus dibenturkan semacam begitu. Dan kita menantikan finalitas dari healing itu pada masa setelah parusia. Jadi setelah kedatangan Yesus yang kedua. Jadi kita tidak perlu kecewa gitu ya. Kenapa
sakit mental gue nggak sembuh-sembuh ya, gue udah berdoa sama Tuhan, gue udah minum obat, udah cari dokter, nggak sembuh-sembuh. Loh, finalitas kesembuhannya itu setelah Yesus datang kembali ya. Wahyu 21 ayat 4 itu ya. Dan even so tetap melalui mediasi. Nggak simsalabim sembuh gitu, enggak sih. Karena Tuhan kayaknya, nggak tahu ya, dia selalu suka memakai mediasi. Misalnya kita lihat di Wahyu 22 ayat 1 dan 2, kesembuhan itu datang melalui obat herbal. Melalui apa itu? Daun-daun dari pohon kehidupan yang menjadi kesembuhan bagi bangsa-bangsa. Melalui ciptaan. Ya. Dan sakit itu ada hubungannya somehow dengan dosa kalau kita lihat di dalam Alkitab, dan kita seringkali kalau dengar ini langsung buru-buru memadamkan. Enggak, sakit itu enggak selalu ada hubungan sama dosa. Setuju, enggak selalu ada hubungan. Tapi kita tidak bisa mengatakan selalu enggak ada hubungan. Tidak selalu ada hubungan, tidak sama dengan selalu enggak ada hubungan. Gitu ya. Kalau kita bilang selalu ada hubungan, selalu diakibatkan dosa, keliru kita, tentu. Tapi kalau kita katakan tidak pernah ada hubungan, nothing to do dengan dosa, itu pun keliru. Ya, jadi memang dosa menyebabkan penyakit, misalnya dalam Yohanes 5 ayat 14, Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi, kalau enggak nanti kamu makin parah, yang lebih buruk lagi akan terjadi padamu. Ya, Yohanes 5 ayat 14 itu setelah Yesus menyembuhkan, membebaskan seseorang. Tetapi juga sakit itu tidak otomatis adalah akibat daripada dosa. Jadi jangan kita kemana-mana menuding orang yang sedang sakit, menderita, terus kita tambah-tambahin penderitaannya. Lu tuh dosa apa sih sampai sakit kayak gini? Waduh, jangan ya. Karena Yesus juga tidak mengidentikan itu ya. Seperti Yohanes 9 ayat 1-3 mengatakan. Dan somehow sakit itu ada hubungan juga. Ini bukan selalu ya, again. Tetapi dalam beberapa kasus di dalam Alkitab, Lukas pasal 13 ayat 16, ada hubungan dengan pekerjaan setan. Ya, ada hubungan dengan pekerjaan setan. Termasuk sakit yang bukan tubuh ya, tapi sakit yang berhubungan dengan kondisi-kondisi kejiwaan. Seperti misalnya Matius pasal 12 ayat 22-28 ya. Kita ingat apa itu? Orang yang sakit, orang yang gila itu ya, di Gerasa. Dan sudah jelas, misalnya kita lihat dalam Keluaran 15 ayat 26 itu, Tuhan di dalam perjanjian lama itu dikenal sebagai penyembuh. Ya. Bukan hanya menyelamatkan. Jadi keselamatan bukan hanya dalam artian dibebaskan dari hukuman Tuhan ya, atau dibebaskan dari bahaya, tapi juga disembuhkan. Mazmur 103 ayat 3 misalnya ya, kita kan nyanyikan itu ya, Mazmur 103 ayat 3. Setinggi dan jauh langit di atas bumi, sekian besar kasih setianya sebagai Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, Tuhan pun sayang kita, besar anugerahnya. Lalu kemudian Tuhan pun memberi saya kok jadi lupa. Tapi kira-kira Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan penyakitmu, ya dikatakan begitu ya. Tuhan adalah digambarkan sebagai Tuhan yang menyembuhkan kita. Nah, menyembuhkan di sini tentu ya bukan kayak kalau kamu masih ada penyakit kemudian kamu menyalahkan Tuhan ya, bukan itu. Atau kalau kamu ada penyakit kamu tidak ke dokter atau tidak minum obat, lalu kamu berdoa saja ya untuk mungkin menghemat uang atau mungkin untuk nggak tahulah apa gagah-gagahan mungkin. Bukan itu tentu maksudnya ya. Tetapi digambarkan Tuhan adalah Tuhan yang mengutuhkan, Tuhan yang mereparasi. Nah ini kan paradigma mengenai keselamatan yang saya kira perlu kita eksplorasi lebih jauh ya. Jadi keselamatan itu bukan cuma sekedar status hukum gitu. Kalau status hukum itu kayak kamu sudah dibenarkan oleh Tuhan, oke. Melalui iman saja, oke. Melalui pekerjaan Kristus 2000 tahun yang lalu yang sudah tetelestai, sudah selesai, oke. Jadi sekarang statusmu itu sudah dibenarkan. Iya, amin. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Oke. Lalu sekarang ngapain? Ya tunggu matilah. Syukur-syukur gak berdosa, kehilangan iman, jadi ragu, terlalu banyak baca buku-buku dari orang-orang ateis. Lalu kemudian, mati sebelum sempat recover. Aduh, hilang keselamatannya gitu ya, kalau menganut Lutheranisme dan bukan Calvinisme. Oke, aneh kan? Ada yang aneh kan di situ? Betul gak? Apa yang hilang? Ya hilangnya itu, karena kita menganggap keselamatan cuma sekedar dibenarkan dari
tuduhan kita sudah bersalah. Ya jelas, nggak cukup lah. Salib itu bukan cuma membenarkan kita dalam arti forensik. Tapi salib itu juga menjadi jalan Tuhan itu mengadopsi kita sebagai anak, menghilangkan shame kita dimiliki lagi oleh Tuhan. Tapi sekarang yang ketiga, salib itu juga memuat suatu kenyataan ini, bahwa kita sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan memulai proses kesembuhan itu dalam diri kita. Ya, Tuhan lagi menyembuhkan kita, mengutuhkan dalam arti itu. Dengan kata lain, lu tuh sakit, ya, and you need help. Kita tuh sakit, and we need help. Dan banyak orang kan kalau dikatakan, you need help, man, tersinggung dia, bener gak? Ya, ada kawan saya tuh, saya bilang, lu cerita kayak gini sama gue, berulang-ulang cerita kayak gini. I think you need help, man. Tersinggung dia, aduh marah. Waduh, kok bisa marah ya? Lu, karena memang itu ofensif. Ada yang salah sama gue gitu. Gue nih, ya ada yang gak betul gitu ya. Transistor gue ada yang kebakar, ada yang konslet kali. Kapasitor gue meledak di dalam. Perlu diganti kapasitornya, kira-kira begitu ya. Itu sesuatu humbling experience. Tetapi itulah yang Tuhan kerjakan ketika dikatakan dia itu menyelamatkan kita. Kita semua. Ya, dari keadaan yang sakit. Kita kan mengatakan sesuatu keadaan itu kalau udah paling parah ya. Kamu kalau lihat sesuatu lalu kemudian kamu kayak jijik banget atau ngeri banget atau kamu rasa kayak ini gila ini parah banget sih. Terus kamu bilangnya apa sih? Perhatikan metafor kamu. Parah itu metafora apa itu parah itu? Parah itu kan metafora medis. Sakit yang parah. Betul gak sih? Kalau metafora forensik itu apa? Bersalah banget gitu ya. Melanggar pasal yang penting banget atau hukumannya banyak banget nih gitu kan. Parah itu kan metafora penyakit gitu. Kalau kita melihat orang melakukan sesuatu yang sangat mengerikan ya, terus kemudian kita bilang orang itu sangat sakit gitu. He's so sick gitu ya. Lalu yang dia lakukan itu kita kasih deskripsi apa? It's so sick gitu kan. Bukan cuma he's so sick, tapi it's so sick gitu. Yang dia kerjakan itu. Dan society ketika udah parah banget gitu, kayak gak tau lah, Meksiko gitu kali ya. Atau korupsi di Indonesia gitu ya, atau whatever. Terus kita ketika saking muaknya kita pakai metafora itu juga ya, metafora medis. It's so sick, kan begitu. Ya, bukan cuma it's so guilty atau it's so shameful, which is benar juga sih. Tapi it's so sick gitu. Dan penyakit itu ada hubungan sama apa lagi? Penyakit itu ada hubungan sama kematian. Kematian. Makanya kita bilang dosa itu membusukkan. Busuk itu apa sih busuk itu? Busuk itu ya proses menuju death and decay. Dan beberapa orang itu sebelum mati itu dia decay dulu gitu ya. Membusuk dulu gitu sebelum mati. Dan ya kayak gigi gitu ya. Gigi itu sebelum mati kan dia membusuk dulu. Dan seterusnya, dan seterusnya. So, gambaran-gambaran begini ini menyadarkan kita gitu. Bahwa realitas penyakit dan kematian itu realitas yang sangat lekat kaitannya. Sama keselamatan yang diselenggarakan Tuhan di dalam Yesus. Dan kalau kita buang itu karena alergi sama orang-orang kalangan tertentu dalam Kristen, wah ya sayang ya. Walaupun concern kita legitimate, tapi sayang kalau kita buang itu. Karena kita jadi nggak bisa ngerti Alkitab. Khususnya ketika bicara mengenai keselamatan. Kalau kita reduksi hanya sekedar pembenaran secara forensik, again itu ada, again itu penting, tapi bukan hanya itu. Ataupun pengadopsian, penerimaan secara sosial, ya. Tapi juga ada aspek medis, ya. Yang keempat, keselamatan ini juga addressing, tadi itu intro aja ya, sekarang kita mulai bahas. Keselamatan juga addressing masalah kematian, ya. Tadi maksudnya intro soal kematian ya, bukan intro soal sakit ya. Kalau itu intro soal sakit benar-benar sakit nih kayaknya nggak selesai-selesai. Tapi ini intro soal kematian maksudnya. Mengenai kematian, Injil itu juga address masalah itu ya. Dan Leon Morris kasih satu gambaran yang menurut saya menarik banget. Dia bilang begini, coba perhatikan kuburan-kuburan dari orang-orang yang bukan umat Tuhan. Kuburan-kuburannya bagus.
Kalau dipikir-pikir benar juga ya, kuburan Kristen bagus ya, tapi simple. Kuburan-kuburan orang pagan itu glamor ya. Lebih gede, lebih berukir-ukir. Ini tentu kalau mereka mampu bayar ya, tentu ada juga yang sederhana ya, tapi kalau mereka punya duit itu kuburannya rata-rata lebih gede, lebih mewah daripada kuburan Kristen gitu. Kalau kuburan Kristen walaupun punya duit kayaknya kita merasa kayak nggak proper ya, masa kuburan dibikin kayak gitu ya, jadi kita mau yang lebih simple gitu kan. Jadi kuburan-kuburan yang bukan umat Tuhan, khususnya dari zaman dulu ya, orang Mesir, orang-orang mana lagi ya, Cina, ya orang-orang Jepang, dan seterusnya. Kuburan-kuburannya itu mewah, indah. Tetapi ini, kalau kamu baca kalimat-kalimatnya, suram, sedih. Ya, kuburan-kuburan itu kalau dibaca kalimat-kalimatnya itu sedih. Kenapa? Soalnya mati itu end, mati itu selesai. Ya, that's the end of it. Jadi gak ada pengharapan gitu. Tapi di dalam kekristenan ini ada pengharapannya karena Kristus sudah mengalahkan kematian. Ya, ada tema Kristus Victor, Kristus yang menang. Maka ada jawaban atas kematian. Itu sebabnya kuburan-kuburan Kristen itu seringkali gak begitu serem. Betul gak? Kuburan Kristen itu jadi tempat ziarah. Jadi tempat yang orang itu bahkan menemukan kesembuhan. Orang menemukan cinta. Orang menemukan alasan mengucapkan syukur. Ya. Karena kematian itu juga ada di dalam jantung Injil. Dan ini yang menarik. Kematian itu tidak berbau busuk di dalam kekristenan. Kematian itu berbau kehidupan. Inilah paradoks daripada salib. Karena di kayu salib itu kita menjumpai Yesus yang mati, tetapi juga Yesus yang dalam proses 3 hari kemudian menuju kepada kebangkitan. Jadi salib itu adalah mengingatkan kita kepada kematian sekaligus kebangkitan Yesus. Barangkali kita bisa katakan, mengingatkan sama kematian Yesus, kalau salibnya ada Yesusnya, kayak salibnya Katolik. Mengingatkan akan kebangkitan Yesus kalau salibnya kosong, kayak salibnya Protestan. So, kematian dan kebangkitan Yesus. Kita perlu mengingat bahwa kebangkitan Yesus nggak pernah bisa dilepaskan dari kematian. Ya, A.W. Argyle mengatakan, dia mencatat dalam seluruh perjanjian baru itu ada 64 catatan mengenai kebangkitan. Dari 64 itu hanya 8 kata kebangkitan itu dikenakan secara aktif. Ya. Yesus bangkit dari kematian misalnya. Itu hanya sekitar 8 tempat. Sementara sisanya itu membicarakan kalimat kebangkitan itu sebagai kata kebangkitan dipakai sebagai atau di dalam bentuk pasif ya. Jadi misalnya Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa. Dan itu menandai apa sih? Kenapa di dalam perjanjian baru itu lebih banyak istilah Yesus itu dibangkitkan? Kalau kamu mendengar atau memikirkan mengenai Yesus itu dibangkitkan, kira-kira yang dibangkitkan itu posisinya lagi ngapain? Apa yang dibangkitkan? Ya yang matilah, ya kan? Ketika Allah Bapa membangkitkan Yesus, Yesus lagi ngapain? Lagi duduk-duduk, nungguin, terus Allah Bapa nelpon, terus baru sekarang nelpon, lama banget, udah 3 hari nih gue tunggu-tunggu. Kan gak gitu kan? Ketika Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa, dia lagi mati, bukan lagi nungguin. Dalam pengertian, udah bangkit sendiri, duduk-duduk di situ, terus nungguin kapan gue ditelepon, nih batunya digeser, biar formal. Enggak, dia itu lagi mati. Dibangkitkan oleh Allah Bapa. Secara pasif Yesus itu, Allah Bapa yang aktif. Artinya, dalam kebangkitan Yesus pun, itu unsur kematian itu melekat. Ya, melekat. Karena Yesus itu dibangkitkan, bukan bangkit sendiri, tapi dibangkitkan. Dengan demikian, kita melihat kematian ini bukan cuma sebagai musuh, tetapi musuh yang sudah
ditransformasi. Bukan hanya dikalahkan saja, tapi juga ditransformasi. Karena lewat kematian itulah muncul kehidupan. Lewat kematian Yesus muncul kehidupan. Jadi, ya oke. Pertama kita itu mati karena kita memang makhluk yang fana, yang akan mati kecuali dicegah Tuhan. Dan Tuhan mencegahnya lewat memberikan kepada kita buah dari pohon kehidupan. Tapi kemudian kan itu dicegah untuk kita makan. Karena kita sudah berdosa, Tuhan mencegah kita untuk makan pohon kehidupan itu, ya buahnya. Sehingga kita kemudian tanpa dapat dihentikan, berada dalam proses menuju kematian. Walaupun prosesnya ini pada zaman Adam ya masih panjang ya. Adam itu ibaratnya kayak, kamu pernah lihat ya, TV yang colokannya dicabut itu kan kayak matinya pelan-pelan, gitu ya, masih ada simpanan dari kapasitornya gitu kan, ya, pelan-pelan baru lampu merahnya padam gitu ya. Nah pada zaman Adam itu matinya masih pelan-pelan gitu ya, kayak baterainya masih kuat ya, kapasitornya masih belum bocor gitu ya. Matinya pelan-pelan ya, 900 tahun baru mati. Lalu setelah kejahatan memenuhi dunia ini, Tuhan bilang, rohku tidak akan panjang-panjang ada di antara mereka ya, umurnya dipendekin gitu ya, terus umurnya lebih pendek gitu kan. Kita masih ingat ya cerita-cerita itu dalam perjanjian lama. Lalu sekarang sudah tinggal sisa 70-80 tahun gitu ya. Jadi kayak makin cepat nih matinya. Nah, kita itu makhluk fana, makhluk yang pasti akan mati. Kita tidak pernah diciptakan sebagai immortal, ya, yang diciptakan semua itu mortal, ya. Jadi yang immortal ya hanya Tuhan saja, ya. Barangkali malaikat kita bisa katakan dia immortal, diciptakan sebagai immortal dalam apa itu? Metafisikanya Aristotle, tapi saya kira itu spekulatif ya, kita nggak pernah dikasih tahu soal malaikat ya, terlalu banyak. Tapi oke, yang pasti manusia mortal. Tapi manusia itu tidak didestinasikan Tuhan sebagai mortal yang akan mati, karena akan diperpanjang terus umurnya lewat pohon kehidupan itu. Cuman karena dosa kita dicegah untuk makan itu, jadinya kita ya mengikuti kodrat kita yang mortal, yang mati. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua adalah kita dihukum mati oleh Tuhan. Ya, jadi oleh dosa Tuhan menghukum kita dengan sejenis hukuman, yaitu hukuman mati. Roma pasal 6 ayat 3 dan Roma pasal 6 ayat 23 ya. Jadi kematian itu bukan cuma sekedar melekat dalam kodrat kita sebagai makhluk yang tidak immortal, tetapi kematian itu juga adalah suatu hal yang ditimpakan Tuhan kepada kita. Jadi ada double itu ya. Kematian sebagai hukuman dan kematian sebagai kodrat. Tetapi kematian Kristus merubah natur ini, mentransformasi ritual ini. Kematian itu bukan lagi sekedar sakramen atau tanda, ya ini istilah yang dipakai Leon Morris ya, sakramen atau tanda dari dosa, tetapi juga sakramen atau tanda yang mengingatkan kita akan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan yang pernah melewati kematian, Tuhan yang sudah mengalahkan kematian, dan Tuhan yang sudah bangkit. Sehingga kematian itu bukan sekedar mengingatkan akan dosa, tapi mengingatkan akan pengharapan. Dan bukankah tiap kali ada orang Kristen mati, kita bukan cuma diingatkan bahwa kehidupan itu fragile, tapi kita diingatkan lewat khotbah-khotbah itu ya, bahwa ada pengharapan dari hantu yang menghantui eksistensi kita, yaitu kematian. Betul nggak? Kalau kamu menghadiri khotbah-khotbah atau kebaktian penghiburan ya, masa kamu cuma terus diingatkan sama, ya lu tuh satu hari bakal mati lo, satu hari jadi bangkai lo. Masa cuma itu aja? Kan enggak toh. Tapi kita selalu diingatkan sama sisi satunya, bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa kematian sudah dikalahkan, bahwa Tuhan menjanjikan kebangkitan dari antara orang mati suatu hari kelak. Kan itu. Ya.
Jadi kematian bukan hanya sakramen yang merujuk kepada dosa ya. Sakramen itu kan penanda ya, sign. Yang merujuk kepada dosa. Tapi sakramen yang merujuk kepada kebangkitan. Ya, so saya kira ini sesuatu yang menjadi alasan kita boleh mengucap syukur ya dengan tidak habis-habis akan apa yang dikerjakan Tuhan di dalam Yesus. Sehingga dalam kebangkitan itu nanti tubuh kita akan diubahkan menjadi sesuatu yang tidak dapat binasa, sesuatu yang rohani, ya, menurut kepada Tuhan dan sesuatu yang sorgawi. Itu 1 Korintus pasal 15 ayat 44 dan ayat 43. Jadi hari ini kita sudah bicara mengenai penyakit, penderitaan, dan Injil, juga mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, kematian manusia dan dihubungkan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau sudah ada pertanyaan, silakan. Apakah orang Kristen yang betul-betul lahir baru sudah pasti tidak bisa bunuh diri meskipun dia masih bisa kepikiran? Yang kedua, apakah kita bisa mencap orang Kristen yang betul-betul lahir baru dalam keadaan depresi yang udah bunuh diri? Kita katakan dia tidak percaya, ya, tidak kenal Tuhan, artinya dia bohongin Tuhan dan jemaatnya, bahwa dia sudah Kristen padahal dalam ketika depresi akhirnya dia tewas tragis dengan cara demikian. Untuk yang pertama jawaban saya adalah ya, untuk yang kedua jawaban saya adalah tidak. Jadi itu kira-kira jawaban saya. Cukup jelas gak? Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada dosa yang sudah pasti, mutlak, absolut, dicegah oleh Tuhan untuk dilakukan orang Kristen? Saya kira tidak. Kecuali dosa ketidakpercayaan. Untuk yang kedua, kalau begitu dapatkah kita infer dari sana bahwa orang Kristen yang melakukan tindakan berdosa yang itu sudah pasti dia bukan Kristen? Tentu jawabannya tidak. Ya, kita tidak bisa memastikan itu. Itu bukan penanda yang pasti. Tapi apakah itu bisa menandai ketidakpercayaan? Oh ya pasti bisa. Ya pasti bisa. Tapi apakah pasti menandai itu? Dijamin gitu? Oh ya tidak. Gitu. Sama seperti apa ya? Kalau handphone ini baru saya beli, 1 bulan kemudian dia rusak. Apakah itu memastikan bahwa handphone merek ini, jenis ini jelek? Memastikan sih tidak. Mungkin menandai iya, memastikan kan tidak. Karena bisa saja itu cuma catat produksi yang cuma ada 1 itu. Ya kan? Handphone bagus, ada nggak kemungkinan salah perakitan atau apa segala macam? Lalu kemudian ya seluruh seri itu bagus itu. Handphonenya kayak 10 tahun nggak rusak-rusak gitu ya. Tapi khusus item yang itu, cuman 1 dari 1 juta eksemplar gitu ya. 1 ini aja. Baru sebulan kebakar. Bisa jadi. Selalu ada kemungkinan. Tolong dijelaskan lagi mengenai tubuh ya. Jadi bagaimana kita harus memaknai tubuh ini? Saya kaitkan begini Pak. Kalau orang mati itu dibakar misalnya ya. Jadi tubuhnya gimana itu? Atau seperti Henoch atau Elia atau mungkin juga Musa. Yes. Itu tubuhnya terangkat ke surga. Jadi gimana itu kita memaknai tubuh itu yang lebih alkitabiah gitu? Yes. Oke. Henoch itu mayatnya di mana? Jawabannya ya nggak ada. Wong dia nggak mati. Mati kan berarti yang mayat itu kan ada prasyarat ya. Prasyarat daripada ada mayat adalah ada yang mati. Gitu kan? Henoch itu nggak mati loh. Dia itu diangkat oleh Tuhan. Ya tidak ada mayatnya. Musa diangkat oleh Tuhan. Tapi lalu dikembalikan ke bumi. Lalu dikuburkan di tempat yang tidak diketahui.
Musa itu mati. Ya, cuman dibawa oleh Tuhan. Untuk kemudian mereka tidak menyembah kuburan Musa, kira-kira gitu. Ya. Jadi Musa itu tidak diangkat oleh Tuhan dalam arti tidak mati. Elia itu agak misterius ya, agak abu-abu, tapi Elia itu diangkat ke surga seperti Henok kelihatannya. Banyak penafsir yang terarah ke sana. Jadi Elia itu juga tidak mati. Sehingga orang-orang Yahudi itu mengatakan Elia satu hari akan kembali di akhir zaman. Gitu. Makanya mereka mengatakan Yohanes Pembaptis itu Elia, gitu ya. Karena itu. Tapi Yohanes sendiri mengatakan saya itu bukan Elia. Nah, bagaimana kita memaknai tubuh? Ya, itu ya. Ya, tubuh itu adalah diri kita. Tuhan menciptakan kita sebagai tubuh. Loh, tapi kok tubuhnya mati? Loh, iya memang kita mati. Kan nggak perlu diherankan. Kita mati ya, tubuh kita mati. Loh, kita mati? Enggak ah. Kan kita enggak mati. Kita kan tetap berada bersama dengan Tuhan. Kita kan bersekutu bersama Tuhan. Loh iya, benar. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus, termasuk kematian. Tapi kan kalau termasuk kematian, berarti kan kita mati. Benar nggak? Jadi kita akan mati, tapi tetap bersekutu sama Tuhan. Loh itu gimana ya? Nah itu gimana memang nggak dijelaskan sama Alkitab. Tapi yang jelas, kematian tidak memisahkan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan beberapa tradisi ya, tradisi Katolik dan tradisi Ortodoks menambahkan juga persekutuan kita satu sama lain. Tapi seperti apa persekutuannya nggak dijelaskan ya. Dan saya kira itu cukup bijaksana, memang tidak perlu dijelaskan ya. Apa masih bisa ngobrol atau ya pasti enggak ya. Kan memanggil orang yang sudah mati kan nggak boleh ya di Alkitab. Jadi ya tidak dianjurkan, ya dilarang lah, bukan cuma tidak dianjurkan. Tapi lantas pertanyaannya bagaimana kita memaknai tubuh ini? Loh ya tubuh ini kita, tubuh ini ya saya. Ya, dan satu hari tubuh saya akan hancur, akan menjadi lemah dan hancur. Itu namanya mati. Loh iya, memang saya akan mati. Tapi itu bukan akhir segalanya. Itu bukan akhir segalanya. Dan kematian itu pun tidak menghentikan kita dicintai dan mencintai Tuhan. Dan arguably dicintai dan mencintai orang lain. Seperti apa kita nggak dikasih tahu, tapi kita diberikan jaminan bahwa kasih tidak akan berhenti, tidak dihentikan oleh kematian. Itu aja. Jadi kalau misalnya dibakar itu Pak, atau misalnya kalau mati saya mendonorkan semua organ tubuh saya ke orang lain gitu ya. Yes. Itu Yes. Oke. gimana itu? Beberapa keberatan mengenai kremasi itu adalah, loh, nanti bangkitnya gimana? Gitu ya, nanti bangkitnya gimana? Kebangkitan orang mati, udah dilarung ke laut jadi abu ya. Gimana? Oke, keberatan ini paling gampang dijawabnya. Lu kira kalau dikubur terus nggak jadi hancur setelah sekian ribu tahun? Ya setelah sekian ribu tahun ya hancur juga lah. Kecuali kamu entah sangat beruntung, entah sangat apa ya, kejadian langka gitu ya. Kayak Bogman atau apa ya, yang manusia yang ada di, apa itu, di bawah rawa-rawa yang sangat asam itu ya, yang kemudian ditemukan. Kalau asam ya hancur ya, mungkin bukan asam kali ya, keadaan oksigen rendah atau apalah, saya nggak gitu ngerti, lupa saya. Tapi ada satu manusia apa itu yang ditemukan di Skandinavia kalau nggak salah ya, di mana itu, di Norwegia atau di mana gitu. Jadi manusia itu umurnya sudah 50.000 tahun gitu, tapi kayak dagingnya masih utuh ya dan segala macam ya. Ya itu masih utuh gitu, tapi yang lain-lain 60 miliar manusia yang lain yang sudah dikubur, ya sudah pada hancur lah. Ya, kalau masih baru 1000 tahun, 2000 tahun mungkin masih ada ya, tengkorak-tengkoraknya mungkin masih ada ya.
Tapi kalau sudah dari zaman 50.000 tahun yang lalu gitu, tengkoraknya Adam gitu ya, di mana dia? Ya sudah habis lah. Kira-kira begitu ya. Lalu nanti hari kebangkitan gimana itu? Loh, masih ingat nggak cerita penglihatan dari Yehezkiel? Yehezkiel itu mendapat penglihatan, tulang-tulangnya sudah menjadi kering dan sudah daging-dagingnya itu beterbangan, terserak. Apa yang Tuhan lakukan? Suatu Tuhan membangkitkan mereka. Tuhan mengumpulkan tulang-tulang itu, debu-debu itu, abu itu dari segala penjuru bumi, menjadikan mereka hidup kembali. Loh ya, daging kita sudah dimakan anjing, anjingnya pun sudah mati dimakan cacing, dan kita gitu ya. Sudah menjelma jadi apalah segala macam, balik kepada rantai siklus kehidupan ya, seperti orang-orang Tibet bilang, makanya orang Tibet kan sky burial itu ya. Disobek-sobek terus kemudian, karena mereka nggak bisa ngubur ya kan, tanahnya keras karena jadi es batu itu ya kan, nggak bisa dikubur. Jadi mereka sobek-sobek tubuhnya terus dimakan sama burung pemakan bangkai, kembali ke alam ya, jadi daging burung ya kan, terus burungnya nanti mati jadi daging cacing ya, terus cacingnya mati dimakan cacing yang lain, whatever lah ya, balik lagi ya ke bumi. Ya fine, Tuhan bisa mengumpulkan itu loh. Tuhan itu bikin kita dari debu tanah kok. Iya Pak, tapi maksud saya, bagaimana kita harus menghargai dalam tanda petik mungkin? Tapi asumsi itu apakah benar? Ya, asumsi itu bisa benar. Tapi apakah asumsi itu bisa salah enggak? Bisa salah juga. Jadi saya akan mengatakan, ya kita bisa build arguments bahwa dibakar tidak menghargai. Obviously. Gampang sih build arguments begitu. Tapi kita juga bisa build arguments yang mungkin lebih susah ya melakukannya. Bahwa kita membakar orang itu juga menghargai juga. Nggak tahu lah, biar nggak dimakan cacing gitu ya. Dimakan cacing kayaknya, hina banget ya dimakan cacing ya. Jadi ya, biar nggak dimakan cacing, gue percepat secara kimiawi ya. Secara fisik lewat suhu tinggi ya dan segala macam. Lebih menghargai. Ya, well. Namanya argumentasi bisa lah dibikin. Tapi saya akan katakan, mengubur, membakar, whatever metode yang kita pakai itu relatif. Kalau menurut saya itu relatif. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan normatifnya apa. Hanya mengatakan praktiknya apa, dan praktiknya itu seturut dengan praktik yang diadopsi dari bangsa-bangsa lain. Itu aja. Karena bangsa-bangsa lain ya waktu itu mengubur ya mereka mengubur. Menguburnya di goa batu ya orang umat Tuhan yang melakukan yang sama, itu aja. Cuman memang ada satu hal mengenai kremasi, ini sekedar penjelasan singkat mengenai sejarah kenapa orang Kristen anti kremasi. Karena orang Romawi membakar mereka punya orang yang sudah mati. Jadi orang Kristen mula-mula merasa kita perlu membedakan diri dari umat agama lain, Romawi. Apalagi mereka banyak yang Romawi juga. Jadi gimana kita udah jadi Kristen biar beda. Ya kita nggak bakar lagi, kita dikubur. Tapi kalau kita pikir-pikir secara lebih kepala dingin ya itu masalah yang relatif sebetulnya. Itu sih. Kalau kemudian kita pakai alasan, kalau dibakar nanti Tuhan membangkitkannya gimana? Loh, martir-martir yang matinya dibakar, dimakan singa, itu terus gimana Tuhan membangkitkan? Sama kan? Itu kira-kira jawaban saya. Tapi Alkitab juga bilang bahwa tubuh ini bait Allah gitu Pak. Exactly. Jadi mestinya tidak boleh Kenapa dikubur boleh? Dikubur itu dihancurkan juga. Cuma lebih pelan aja. Kenapa dikubur boleh? Harusnya dibalsem seperti orang Mesir kalau mau konsisten. Atau dikriogenik. Ya, di es ya, pakai nitrogen cair ya. Kalau nanti prosesnya keliru malah jadi hancur. Ada tuh yang
Sempat mati lampu terus jadi hancur. Waduh, repot ya. Sampai di scrap ya. Karena sempat mati lampu atau apa itu. Nitrogennya habis ya dan segala macam. Ya, so poin saya adalah itu kita tidak bisa pegang secara dogmatis karena Alkitab juga tidak bicara secara jelas. Kecuali kita mau memutlakkan ya, kita mau memutlakkan dibakar itu pasti tidak menghargai. Loh ya itu nggak pasti kan, gitu. Itu kira-kira. Yes. Itu kalau saya baca di Roma 8:38 sampai 39 itu kan dibilangkan bahwa aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah sampai seterusnya. Itu kan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yes. Tapi pertanyaan saya adalah dia tidak masukkan dosa. Apa mungkin karena dosa itu bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Oh, yes. Dosa bisa memisahkan kita, tapi dosa tidak lebih kuat daripada kasih Allah. Dosa indeed memisahkan kita dari Allah, tapi Allah lebih kuat dari dosa. Oke, kenapa Paulus tidak masukkan dosa di sini? Oh ya karena dia tidak masukkan dosa gitu aja. Kan dia juga tidak masukkan banyak yang lain. Ya, karena dosa tidak memisahkan kita, ya. Gitu. Ya, logiknya dosa berpotensi memisahkan kita, kan begitu ya. Ya, tapi itu tidak perlu dikhawatirkan lagi. Kenapa? Karena ya orang mati nggak bikin dosa lagi, mungkin itu ya. Atau ini kan sesuatu yang lagi ngomongin apa yang menimpa mereka. Kalau kita bicara dosa itu kan lebih kayak aktif itu. Kita melakukan dosa, maka kita terpisah dari Tuhan. Kan lebih itu. Kan dosanya orang lain arguably tidak memisahkan kita dari Tuhan ya. Dosanya kita memisahkan kita dari Tuhan. Kan itu toh. Kayak kamu korban dosanya orang lain, masa malah jadi kamu terpisah dari Tuhan kan enggak ya. Benar nggak? Tapi kan karena kamu berdosa, kamu terpisah dari Tuhan. Tapi di sini kan semua ini ngomongin apa? Penindasan, kesesaan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, pedang, bahaya. Ini semua kan sesuatu yang menimpa kita. Kan itu. Nah kalau dosa kan jadi aneh, karena itu kan sesuatu yang kita lakukan. Nah itu mungkin itu argumentasinya. Kenapa Paulus nggak masukkan dosa? Aku mau tanya soal, aku bingung sih maksudnya kayak, apakah topik ini bisa ditanyakan atau enggak. Cuman kurang lebih karena kita bahas tentang kematian dan juga tubuh, aku mau nanya tentang tempat peristirahatan terakhir. Jadi kan di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ketika Yesus membicarakan tentang perumpamaan-perumpamaan, dia membahas tentang Lazarus. Yes. Lazarus. Terus Yes. dia itu hidup susah selama masih hidup. Lalu dia mati dan dia itu dibawa ke pangkuan Abraham. Yes. Oke. Dalam bahasa Yunaninya itu kan Tartarus. Aku mau tanya kalau misalnya banyak sarjana-sarjana Alkitab itu yang tidak bisa punya satu kesepakatan, apakah nanti ketika orang Kristen itu mati, apakah dia akan sama seperti yang ada di Lukas 23 ketika Yesus itu berbicara kepada salah satu penjahat yang ada di sebelah kanan dia, kalau dia akan bersama-sama dengan dia untuk masuk ke Firdaus atau orang-orang taunya itu surga, atau nanti apakah dia akan dipisahkan sama seperti perumpamaan tentang Lazarus di Lukas 16 di tempat peristirahatan di pangkuan Abraham gitu. Jadi aku mau nanya pendapat Pak Pendeta mengenai menurut sumber Alkitabiah kira-kira tempat peristirahatan terakhir untuk orang Kristen nanti itu seperti apa? Terima kasih. Oke, ya jadi pangkuan Abraham sama Firdaus itu sama ndak gitu ya. Gua nggak mau di pangku Abraham gua mau di pangku Ishak aja atau sama Yusuf gitu ya atau apapun gitu ya. Nah itu ya ini pembahasannya bisa panjang lebar, tapi kira-kira kalau orang Yahudi mereka bertanya apa yang dialami oleh orang-orang yang mati, maka mereka itu punya beberapa jawaban. Secara generik mereka mengatakan orang yang mati turun ke dunia orang mati. Turun ke Sheol. Lalu kita bertanya, Sheol itu
pangkuan Abraham atau bukan. Abraham itu ada di Sheol, tidak? Kalau Abraham tidak ada di Sheol, loh kok bisa gitu? Apakah dia tidak mati? Apakah ada dunia orang mati yang umum, ada dunia orang mati yang elit, ya, dan segala macam gitu ya. Nah ini tentu tidak ada satu sistematik pelajaran mengenai ini yang terlalu teratur pada masa itu. Ya, jadi tidak terlalu jelas. Mereka memakainya just secara gak sistematik. Ya, jadi mereka memakainya secara terpisah-pisah seperti ini. Jadi kadang-kadang disebutkan ada sebuah perumpamaan, Lazarus duduk di pangkuan Abraham, nanti pada kesempatan yang lain Yesus mengatakan, hari ini juga kamu ada bersama aku di Firdaus, ya. Nanti ada kesempatan yang lain, orang-orang itu turun ke dunia orang mati, lalu Yesus turun ke dunia orang mati, membebaskan orang-orang yang mati sebelum dia lahir dan seterusnya. Ya, nggak terlalu ada suatu penjelasan yang terlalu sistematik mengenai hal itu. Nah, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian disusun dan jawaban yang disusun oleh orang-orang Kristen di kemudian hari. Ya, seperti kita. Lalu kemudian kita ya coba bikin sistematikanya, kan gitu ya, dari data-data yang terpisah-pisah ini. Nah, sistematikanya itu tentu subject to arguments lah ya. Jadi tentu kalau baca satu buku ya, si pengarang buku itu akan mengajukan satu argumen dan dia akan menyebutkan orang-orang lain juga. Tapi tentu pemenangnya adalah ya dia sendiri sebagai penulis buku. Ya pasti kan gitu ya. Nanti baca bukunya orang lain ya teori yang lain yang menang. Kira-kira begitu ya. So saya kira di sini tentu kalau saya yang menjawab ya saya akan mengajukan argumen saya ya, dan ya tentu itu cuma satu aja dari sekian banyak penjelasan, dan kurang lebih saya akan cuma bilang begini aja. Kita tidak diberitahu secara terlalu clara et distincta ya, tidak terlalu jelas itu mengenai seperti apa itu tempat peristirahatan terakhir itu. Tapi kita diberitahu ada siapa di sana. Dan keadaan relasi kita dengan si siapa itu bagaimana. Itu kita dikasih tahu dengan jelas. Dan saya kira itu kan lebih penting. Ya, ada siapa? Ada Tuhan. Tuhan yang kayak apa? Tuhan yang kayak kita lihat mukanya di dalam Yesus. Ya. Dan relasi kita sama dia bagaimana? Oh, dia tidak murka sama kita. Dia mengasihi kita. Dia menerima kita sebagai anaknya. Tidak ada penderitaan, ada kepuasan di sana, ada peristirahatan, ada pengharapan akan kebangkitan, ya kan gitu. Jadi kita dikasih tahu itu. Tapi terus tempatnya kayak apa ya, pangkuan Abraham, apakah berarti nanti ada Abraham, kenapa nama dia yang disebut dan segala macam. Kita nggak dikasih tahu. Nah itu, ya. Apa bedanya sama Sheol? Pangkuan Abraham sama Sheol itu berapa kilometer jaraknya, kita nggak dikasih tahu. Keadaannya seperti apa, ya nggak dikasih tahu kita. Tapi buat kita itu semua nggak terlalu penting. Sama seperti kalau orang pacaran lagi hot-hotnya, ya lagi cinta-cintanya, nggak terlalu penting lah makan di mana, kayak mau KFC kayak mau AW kayak mau apa kayak Texas kayak whatever lah, warteg kayak, yang penting ada lu. Dan lu nggak lagi ngambek kan gitu. Jadi ada siapa dan relasinya seperti apa, itu lebih penting. Ya, saya kira itu. Izin untuk menambahkan pertanyaan. Yes. Kalau mengenai garansi keselamatan yang diterima oleh setiap orang Kristen yang percaya kepada dia dan juga beriman sepenuhnya kepada Yesus, apakah garansi keselamatan tersebut itu ada korelasinya dengan hari penghakiman nantinya? Atau apakah mungkin nanti orang Kristen tidak akan dihakimi menurut setiap perbuatan yang telah dia lakukan selama masa hidupnya? Kurang lebih seperti itu guys pertanyaan saya. Terima kasih. Orang Kristen akan dihakimi, tetapi Tuhan akan memperhitungkan kebenaran Kristus yang menutupi segala kekurangan kita. Ya, jadi orang Kristen akan dihakimi.
Tapi masalahnya adalah Tuhan akan melihat kebenaran Kristus dan bukan dosa kita. Itu namanya imputasi dari kebenaran Kristus kepada kita. Ya, itu kira-kira. Oke. Penghakiman itu kan nggak harus negatif. Penghakiman itu kan bisa positif. Karena penghakiman bisa menghasilkan deklarasi, kamu bersalah, go to hell. Tapi penghakiman juga bisa melahirkan satu verdict, kamu dibebaskan dari segala hukuman. Tahanan itu nunggu-nunggu kapan sidang lalu diputus perkaranya, kan itu. Supaya jelas nasibnya itu. Apakah aku itu bebas ataukah aku harus menjalani hukuman dan sampai berapa lama, kan itu. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami diskusikan, boleh kami mengerti. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyempurnakannya supaya kami ini boleh semakin mengerti apa yang boleh kami harap-harapkan di dalam Kristus, khususnya sehubungan dengan penderitaan, penyakit, dan kematian. Kami bersyukur karena dosa yang melahirkan dan menghadirkan semua realitas-realitas yang negatif itu dalam hidup kami, tetapi Engkau juga sudah mentransformasinya sehingga hal-hal yang buruk itu juga menjadi caramu untuk memperbaiki keadaan, menjadi caramu untuk menghadirkan cinta kasih-Mu bagi kami. Karena melalui kematian ada kebangkitan. Kristus sudah mengalahkan kematian dan menyelenggarakan pendamaian antara kami dan diri-Mu melalui kematiannya. Kami bersyukur untuk ini, kami bersyukur untuk pengharapan yang kami miliki, yang kami percaya, karena itu merupakan indikator bahwa Roh-Mu sudah melahirbarukan kami, Roh-Mu sudah menaruhkan iman dalam batin kami, supaya kami ini boleh menjadi milik-Mu untuk selamanya. Terima kasih ya Tuhan, berkati kiranya perenungan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.